Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan untuk kasih setianya. Puji Tuhan untuk segenap pertolongan dan pemeliharaannya. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Mari kita bersama bersatu di dalam doa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus Allah yang luar biasa, kami sungguh mengucap syukur. Kami berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Allahku. Terima kasih ya Tuhanku. Penjagaanmu, perlindunganmu, pertolonganmu bagi setiap kami. Hamba-Mu ini bersama dengan Bapak Ibu dan juga saudara-saudara di tempat masing-masing. Kami merasakan kebaikan Tuhan. Karena tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bersyukur. Kami menikmati hari-hari hidup kami bersama dengan Tuhan yang sudah menolong kami. Pujian bagi-Mu ya Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu ya Allah. Hormat pujian bagi Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon urapan Allah untuk setiap kami. Hamba-Mu ini bersama dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di tempat masing-masing. Kami mau belajar firman-Mu. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Ya Roh Kudus, berikan kami hikmat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami rindu urapan Tuhan, penyertaan Tuhan melingkupi hidup kami. Sehingga saat kami merenungkan firman-Mu, kami diberkati. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hari-hari hidup kita, di tengah pekerjaan, di tengah kehidupan kita secara personal, dalam kita di tengah-tengah rumah tangga ataupun di tengah keluarga, Bapak Ibu, ada waktu-waktu di mana kita menghadapi kesulitan. Ada waktu-waktu masalah datang sekalipun tidak diundang. Ada masa-masa yang membuat kita seperti tertindih dan berbeban berat, sehingga kita tidak lagi mampu berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara, apakah yang harus kita lakukan saat kita menghadapi persoalan dan kita sudah tidak lagi rasanya memiliki kekuatan atau tenaga? Mari kita bersama-sama belajar dari bagian firman Tuhan yang hari ini menolong kita. Menolong kita untuk hidup, menikmati keberhasilan, menikmati berkat Allah sekalipun di masa-masa kesusahan. Mari kita perhatikan, saya akan membacakan untuk kita. Bapak Ibu juga bisa mengikutinya dengan membaca di Alkitab masing-masing. Bapak Ibu bisa memperhatikan dan mengikuti. Mari kita membacanya dari Amsal pasal 24 ayatnya yang ke-10. Satu ayat saja. Mari kita membacanya. Demikianlah firman Tuhan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian ini kita akan bersama melihat bagaimana kita melewati, menghadapi masa-masa berat, masa-masa sukar. Amsal pasal 24 ayatnya yang ke-10 ini, kalau kita membacanya di dalam versi bahasa Indonesia masa kini, jika engkau putus asa dalam keadaan gawat, maka engkau orang yang lemah. Jika engkau putus asa dalam keadaan gawat, maka engkau orang yang lemah. Kita akan memperhatikannya dalam versi mudah dibaca. Jika engkau lemah pada masa kesulitan, itulah sesungguhnya kelemahan. Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksudkan dalam ayat ini sehingga kita akan ditolong oleh Tuhan, mampu menghadapi kesulitan, mampu menghadapi masa-masa persoalan itu datang menyerang kita. Jika engkau tawar hati, jika engkau lemah pada masa kesesakan. Nah, mari kita akan bersama memperhatikan apa yang dimaksudkan dalam bagian firman Tuhan ini. Jika engkau tawar hati, kata tawar hati
yang disebutkan tadi menjadi lemah, dalam bahasa asli Alkitab kita, kalimat ini menunjukkan situasi atau keadaan yang mengendorkan diri atau melepaskan. Tidak lagi memegang erat, tapi mulai melonggarkan, melepaskan, mengendorkan. Jika engkau tawar hati, jika engkau mulai bisa juga menggunakan istilah kata relax, melepaskan, kita menjadi santai ya. Dan dikatakan ini maksudnya adalah situasi yang menyerah, situasi yang melepaskan, situasi yang menunjukkan kepada kita tidak lagi menggenggam itu, tidak lagi mengurusinya, tidak lagi mendoakannya, tidak lagi mengerjakannya. Jika engkau tawar hati, jika engkau berhenti berusaha, jika engkau berhenti berjuang, dan engkau menjadi bermalas-malasan, bersantai-santai, jika engkau meninggalkan sesuatu yang sedang engkau pegang, sedang engkau kerjakan, sedang engkau usahakan. Engkau mengusahakan itu, engkau sedang dalam kesulitan. Pekerjaan yang sedang kita hadapi ini, misalnya kita sedang mengerjakan sesuatu, dan dalam mengerjakan sesuatu itu kita sedang tawar hati karena ini kita hadapi, kita jalani di masa-masa sulit, masa-masa trouble, masa-masa kita menjalaninya dalam situasi keadaan yang berat. Jika engkau mulai melepaskan, jika engkau mulai putus asa, jika engkau mulai bermalas-malasan, jika engkau mulai bersantai-santai, perlahan-lahan meninggalkan sesuatu yang engkau kerjakan karena engkau sudah berada di titik situasi yang berat, yang trouble, situasi yang membuatmu tertekan, distres. Jika engkau mulai bersantai-santai dan mulai merencanakan, sudahlah ku tinggalkan saja, sudah tidak kuat gitu ya. Kalimat ini menjelaskan, maka kekuatanmu, maka powermu, maka kompetensimu, maka hasilmu akan menjadi sempit, akan menjadi kecil. Jadi kita diingatkan oleh bagian firman Tuhan ini, kalau engkau sedang mengerjakan sesuatu, mengusahakan sesuatu, dan engkau terseok-seok mengerjakannya, lalu engkau merasa tidak mampu, tidak kuat lagi, dan engkau mulai melepaskan, udahlah aku capek aku mau mundur saja, aku mau lepaskan saja, maka hasil yang kita dapatkan, hasil yang kita terima adalah hasil yang sangat kecil. Maka sesungguhnya, kalimat ini dituliskan, maka kecillah kekuatanmu, maka sebenarnya kecillah powermu, kecillah hasilmu, kecillah energi yang engkau hasilkan itu. Kalau engkau sedang maju, berjuang, mengerjakan pelayanan, di dalam pelayanan itu engkau ada tantangan, engkau lelah, engkau capek, dan engkau berkata, sudah Tuhan ya, cukup, aku berhenti, sudah aku tidak mampu lagi, aku tidak sanggup. Tuhan katakan, kecil hasil yang engkau dapat, kecil hasil yang engkau dapat, kecil hasil yang engkau terima, kecil yang engkau terima, kecil sekali, hasilnya itu tidak ada, sempit, dikatakan demikian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalimat ini sangat kuat mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kesulitan apa yang engkau rasakan dalam hidupmu, masalah hubunganmu dengan pasangan, masalah relasimu dengan anak-anak atau saudara-saudara dengan orang tua, atau berkaitan dengan pekerjaan, dan saudara-saudara merasakan ini sudah terlalu sulit, ini terlalu membuat aku tertekan, ini membuat aku nggak mampu lagi, dan sekarang aku lebih baik melepaskannya.
Tuhan mau mengingatkan bahwa jika engkau melepaskannya dan engkau memilih untuk santai, untuk melonggarkan dirimu, engkau memilih untuk melepaskannya, membiarkannya, meninggalkannya, dan engkau berhenti berjuang, engkau berusaha, maka engkau tidak akan menikmati hasil. Alkitab mengajarkan kepada kita bagaimana kita akan mengalami kekuatan Tuhan di dalam kelemahan kita. Bapak Ibu Saudara, yang harus dilakukan oleh orang percaya, oleh anak-anak Tuhan, di dalam kelemahanku kuasa Tuhan nyata sempurna. Kuasa Tuhan nyata sempurna itu tidak dialami oleh orang yang meninggalkan pelayanan. Kuasa Tuhan yang sempurna tidak akan dialami oleh orang yang meninggalkan pasangannya, orang yang melepaskan anak-anaknya. Sudahlah, aku gak mau lagi ngurus kamu, aku gak mau peduli dengan kamu. Lepas tangan. Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan menikmati hasilnya, kita tidak akan mengalami kuasa Tuhan. Kecillah kekuatanmu, kecillah hasilmu, engkau tidak akan mendapatkan sesuatu. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan nyata sempurna. Saat kuasa Tuhan dinyatakan, kita akan menikmati hasil yang dahsyat, hasil yang luar biasa. Siapa yang mengalaminya? Orang yang sekalipun di dalam kelemahan, sekalipun dalam tekanan, sekalipun dalam persoalan, dia tidak pernah melepaskan itu. Dia membawa itu di dalam doa. Dia terus percaya, dia terus berpengharapan, dia terus mengerjakan itu. Dengan air mata dia menabur, dia akan pulang dengan sorak-sorai. Jika engkau melepaskan itu, jika engkau meninggalkan itu, engkau tidak akan menikmati hasil apa-apa. Tapi jika di dalam kelemahanmu engkau terus maju, berjuang, berharap di dalam Tuhan, engkau akan menikmati kuasa Tuhan yang sempurna, yang dinyatakan. Dan kita akan bersukacita menikmati kemurahan Allah. Saudara-saudara, jangan mundur, jangan menyerah, jangan berhenti. Karena di dalam kelemahan kita ada kuasa Roh Kudus yang menopang kita. Ada kuasa Tuhan yang memberi penghiburan di dalam kesusahan-kesusahan kita. Jangan toleh ke belakang, jangan lihat ke belakang. Mari terus maju, karena di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, kita akan dapat menyelesaikan perkara-perkara besar sekalipun kita nothing. Tetapi Jesus everything. Tuhan melakukan segala perkara, dan dalam segala sesuatu Tuhan mampu menolong kita. Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan berkuasa menaklukkan, menyelesaikan persoalan-persoalan itu saat kita hadapi bersama dengan Tuhan. Apapun persoalanmu, apapun pergumulanmu, apapun tekanan yang kau hadapi, tetaplah maju bersama dengan Tuhan. Tetaplah kerjakan pelayanan itu, karena di dalam ketaatan, kesetiaan, dan pengharapan di dalam Tuhan, kita akan menikmati hasil yang besar. Tuhan Yesus menolong kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Tuhan, kami memerlukan kekuatan firman Allah menolong kami menghadapi tantangan, menghadapi tekanan, menghadapi kesulitan. Engkau tahu kekuatan kami tidak seberapa. Engkau tahu kami lemah. Dan kami memohon hari ini, Tuhan mengurapi setiap kami untuk terus maju, menghadapi pelayanan, menjalani proses-proses pembentukan di tengah rumah tangga, dalam relasi dengan pasangan, di tengah keluarga, dalam relasi dengan orang tua ataupun dengan anak. Kami mau maju bersama dengan Tuhan. Kami mau genggam, kami mau kerjakan bersama dengan Tuhan. Kami tidak akan tinggalkan apa yang Tuhan sudah percayakan. Kami mau kerjakan bersama dengan Tuhan. Kami nantikan perkara-perkara besar terjadi dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.